Selamat datang di Weekly Performance Arjok 2022 Arts in Common Expanding Awareness. Program Weekly Performance Arjok 2022 ini didukung oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan inilah Weekly Performance Arjok 2022. Selamat menyaksikan. Dan sampai sekarang sebetulnya saya nggak tahu ini sebetulnya madep kemana ini karena diputer-puter. Nah diputer, mau diputer kemana pun dilihat ya tetap apik gitu loh. Jadi ya Anda bisa lihat sendiri ini mau di ini miring begini ya bagus, ini bagus. Mau diputer kemana pun oke. Ya kan. Jadi ini salah satu karyanya Wolfly yang kemudian mendunia. Selanjutnya Mas ada karya yang lain. Nah, ini juga sama karyanya dia dan ini sama juga. Walaupun di sebelah sini, kalau teman-teman melihat di bagian ujung itu ada kepala ya, tentu itu penandanya kalau kepalanya di atas dia menghadap demikian. Tapi kalau coba diputar Mas, nah ya nggak apa-apa, di situ juga ada yang kira-kira lebih bagus kalau dia dalam posisi ini. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang mengejutkan kira-kira bagaimana kemudian hal-hal semacam ini muncul dari seorang pasien rumah sakit jiwa. Kemudian relasi semacam itu kemudian tidak hanya berhenti kepada kalangan medis. Jadi provokasi pertama kita menyebutnya provokasi yang dikerjakan oleh Hislop dan Morgenthaler itu memancing mereka yang memang seniman untuk mulai memperhatikan apa sih yang terjadi di rumah sakit jiwa. Lalu muncullah orang ini, silahkan Mas. Ini adalah Jean Dubuffet, orang Prancis. Dia seniman. Dia orang yang dekat dengan Albert Camus, lalu dekat dengan Jean Cocteau, Tristan Tzara, Claude Lévi-Strauss, orang-orang yang kemudian kita kenal sebagai mereka yang terlibat dalam gerakan surrealisme. Nah, Dubuffet ini mengerjakan banyak hal. Dia tidak hanya mengumpulkan karya dari satu rumah sakit jiwa ke rumah sakit jiwa yang lain, tetapi dia juga melakukan gambar, dia juga melukis, karena dia seniman. Dan kemudian dia menawarkan bahwa seni yang muncul dari rumah sakit jiwa yang dikerjakan oleh mereka yang sakit secara psikologis itu sebagai art brut, seni mentah. Deskripsinya adalah karya itu berasal dari mereka yang sakit, lalu karya itu tidak peduli dengan pasar, karya itu tidak terkait dengan konvensi-konvensi seni rupa bahwa garis harus begini, bahwa komposisi warna harus begitu dan lain-lain. Ini karya dia. Ini kan ya nggak mungkin muncul di depan situ lah kira-kira. Jadi yang begini-begini ini selanjutnya Mas, yang ini model-model kayak begini ini karya yang disebut oleh Dubuffet sebagai apa itu art brut. Pendefinisian itu mengandung problem yang cukup serius sebetulnya, karena dalam seni rupa itu yang dibicarakan adalah karyanya, bukan manusianya. Karyanya itu apa sebetulnya? Bukan manusianya. Manusianya itu mau sakit atau kakinya mau 10 atau enggak, persetan nggak penting. Yang penting barangnya dulu, karyanya dulu kayak apa? Apakah itu cukup kuat sesuai dengan konsep yang dibayangkan dan lain-lain. Jadi ini problematis apa yang disebut penggolongan oleh Dubuffet itu menurut saya agak rumit. Cuma celakanya kemudian sampai tahun 70-an itu belum ada yang memang secara serius untuk menelisik barang ini, menelisik relasi semacam ini belum ada. Sampai kemudian ada Roger Cardinal dari Inggris, dia menerjemahkan art brut sebagai outsider art. Maka kemudian makin meluaslah apa itu yang disebut seni dari kelompok ini. Deskripsinya sama bahwa outsider art itu berasal dari luar lembaga kesenian, dia bukan berasal dari seniman yang sekolah, lalu dia tidak peduli dengan pasar, mau laku atau enggak dan lain-lain. Nah, deskripsinya sama, memang itu terjemahannya. Nah, perkembangan itu terus bergerak ya. Ternyata itu mereka mengerjakan pasca Perang Dunia Kedua. Dubuffet itu mengerjakan ini sejak pasca Perang Dunia Kedua, lalu kemudian hasil koleksinya itu disimpan di Luising di Swiss. Teman-teman nanti kalau sempat mampir ke sana, mampir ke museum dia, museum yang menampung koleksinya yang dikerjakan Dubuffet itu besar sekali dari berbagai rumah sakit di Eropa dan itu menjadi salah satu rujukan tentang bagaimana kalau kita menelisik relasi antara dua tema ini. Dalam perkembangan hari ini, salah satu yang terdepan dalam menelisik dan kemudian
mengolah relasi seni dan rumah sakit jiwa itu memang terjadi di Inggris. Apa boleh buat, tadi saya sampaikan sudah tahun 1200 sekian mereka sudah punya rumah sakit jiwa, dan tahun 1902 mereka sudah bikin pameran, dan hari ini bisa dilanjut Mas. Dan hari ini adalah Royal tadi, Bethlehem Royal Hospital, ini adalah rumah sakit jiwa di Inggris yang sekarang menjadi sejak tahun 97 menjadi galeri seni untuk pasien yang ada di sana. Lalu bisa lanjut Mas. Ini adalah salah satu koleksinya. Ini yang terjadi di Inggris. Bagaimana dengan Asia selain Indonesia? Jepang itu punya Noma Museum. Kawan-kawan, lagi-lagi saya merujuk Google, lebih gampang teman-teman kalau pengen nyari Noma itu seperti apa. Itu mulanya adalah galeri yang dikelola oleh swasta, yang sekarang diambil oleh pemerintah, diambil oleh pemerintah, dan kemudian menjadi salah satu galeri museum yang menampung karya bukan hanya mereka yang sakit, tetapi juga tunawisma, gelandangan, pengemis. Di Jepang juga ada yang seperti itu, dan kemudian didokumentasikan dan diarsipkan oleh mereka. Di Indonesia bagaimana? Ini yang agak rumit.